Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah pagi ini kami kembali diperbaharui. Kami kembali diingatkan bahwa bukan karena perbuatan kami dilayakkan masuk ke tempat yang maha kudus, tetapi oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami masuk dengan membawa darah Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap kami, sentuhlah setiap kami. Darah Yesus atas semua tubuh kami, atas semua roh kami, atas semua jiwa kami. Layakan kami untuk datang mempersembahkan seluruh tubuh kami. Kami mau datang untuk Kau isi, untuk Kau bukakan pengertian, untuk Kau sentuh hatinya, untuk Kau rubah hidupnya, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan, menjadi bau-bauan yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dikuduskan di dalam kehidupan kami. Biarlah kerajaan-Mu datang di dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan kami, seperti di sorga. Pagi ini kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di muka bumi, dan roh-roh di bawah bumi yang mengganggu pemberitaan firman. Roh-roh ketidakpercayaan, roh-roh kesia-siaan, roh-roh pendakwa, roh-roh intimidasi kami hancurkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Hancur total. Setiap belenggu-belenggu dilepaskan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu-belenggu dosa dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Pagi ini kami dibebaskan untuk datang menerima berkat, menerima warisan iman, menerima pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua kelimpahan Kristus Yesus di dalam nama Yesus Kristus terjadi dan dipenuhi di dalam setiap jemaat ini. Allah Roh Kudus, Kau hadir, Kau yang berbicara, Kau yang mengajar, Kau yang membukakan setiap pengertian kami. Kau berikan kami iman, Kau berikan kami pengertian, sehingga apa yang Kau ajarkan pagi ini mengubah setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama segala nama. Amin. Ya, jemaat silakan duduk. Hari ini kita akan merenungkan kembali ya di Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Di TB ada judulnya cukup baik ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita pernah bahas sedikit ya topik ini berapa bulan yang lalu. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Efesus 1 ayat 15 hingga 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ini doanya ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini ada ekonya ya.
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ayat ini kita sudah baca berkali-kali, bahkan tahun lalu kita udah eksposisi juga. Ya. Tapi masalahnya untuk mengerti bagian ini, ya, kita perlu dijadikan terang matanya. Ya, ayat 18, mulai dari ayat 17 ya. Doa Paulus kepada Allah, ya, kepada Bapa, ya, kepada Tuhan Yesus, yaitu meminta kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Ia memberikan kita roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa roh hikmat dan tanpa roh wahyu, kita nggak mungkin bisa mengerti kekayaan yang sedang diberitakan oleh Paulus dalam perikop ini. Karena untuk mengerti itu kita perlu dibuat matanya menjadi terang, ayat 18. Begitu mata hati kita terang, kita dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kebanyakan orang-orang Kristen hanya berhenti kepada pengertian bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib hanya menebus dosa-dosa saya. Selesai. Saya ditebus, dosa-dosa saya diputihkan, selesai. Hanya berhenti di situ. Tapi Paulus memberitahu lagi, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Oh, ini nanti setelah akhir zaman kita dapat kemuliaan. Bukan hanya nanti saja, ya. Nah, nih. Karena ada ayat 19-nya, ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Hebatnya bagaimana Tuhan? Ya, hebatnya bagaimana? Apa sih hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya? Kalau bagi kita yang percaya berarti terjadi di sini dong. Tapi kebanyakan orang-orang hanya berberhenti kepada karya penebusan Kristus terhadap dosa kita saja. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati bagi dosa kita, tapi Dia juga hidup buat kita. Kita bukan hanya mati di atas kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi kita juga hidup bersama-sama dengan Dia. Dan hidup itu yang sedang sekarang diberitakan di perikop ini. Hidup yang penuh dengan kekayaan. Hidup yang penuh dengan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Karena tanpa kita membicarakan tentang kebangkitan, tentang kehidupan orang-orang Kristen di dalam Kristus, ya. Perikop ini tidak menunjukkan esensinya kalau kita nggak membicarakan kekayaan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Ya. Kenapa? Kita tahu dari permulaan Allah Maha Kuasa. Dan tanpa melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, Allah kita tetap Maha Kuasa. Jadi apa yang membuat perbedaan? Ya, betapa hebat kuasanya
kekuatan kekayaannya bagi kita yang percaya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Allah kita sudah hebat. Allah kita sudah perkasa, sudah kaya. Tapi apa sih kelebihannya? Apa sih ya benefit, ya? Apa sih faidah buat kita semua orang-orang yang berdosa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Balik lagi sejak penciptaan, ya. Sejak karya penciptaan, ya. Mandat utama yang diberikan kepada Adam adalah berkuasa atas segala sesuatu. Ketek bayangin enggak? Sebelum Adam jatuh, semua yang ada di bumi di bawah kuasa Adam. Semua. Alam di bawah kuasa Adam. Semua binatang di langit, ya, yang terbang, yang merayap, yang berjalan di darat, yang ada di laut, semua berada di bawah kuasa Adam. Kalau berada di bawah kuasa Adam, ya kita bayangin ya, kayak gimana sih? Kalau Adam perintahkan, semua burung sebelah kiri, semua binatang melata sebelah kanan, ikut gak? Ikut loh. Itu kuasa yang Adam punya. Kalau dia berkuasa atas seluruh bumi, ya kan? Dia bisa berkuasa terhadap angin. Kuasa yang diberikan kepada Adam atas seluruh ciptaan. Keren ya? Atas seluruh ciptaannya yang ada di bumi. Berkuasalah atas bumi. Itu loh kuasa yang diberikan kepada Adam. Tapi begitu Adam jatuh, dia mendengar ada Hawa mendengar iblis, ya, kuasa itu diambil oleh iblis. Makanya nama untuk iblis adalah penguasa dunia ini. God of this world. Allah kecil untuk dunia ini. Karena dia telah merampok kuasa yang telah diambil, kuasa yang telah Allah berikan kepada Adam. Dan melalui kejadian ini, di mana Kristus telah mati dan bangkit kembali, kuasa yang tadinya sudah diambil oleh iblis, diambil balik oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk diberikan kepada jemaatnya. Ya, nih ayat 21. Jadi Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa dari antara mati dan Bapa mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, ayat 20, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ada kuasa di luar ini? Setiap kuasa, setiap nama, setiap kerajaan, setiap penguasa, setiap pemerintah yang dapat disebut, ya, itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Untuk apa segala sesuatu itu diberikan kepada Kristus kalau memang awalnya memang dia punya. Tanpa Yesus datang ke dunia, segala sesuatu pun berada di bawah kekuasaan dia. Meskipun iblis telah merampok kuasa dari Adam dan Hawa, semuanya itu pun masih di bawah kuasa Allah. Tetapi apa yang diberikan kepada Kristus itu terkait kuasa yang akan diberikan kepada tubuh Kristus. Nangkep ya? Karena tanpa Allah yang menjalani semuanya ya, mati dan bangkit, kuasa itu tidak akan diberikan kembali kepada manusia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena manusia sudah jadi budak. Budak dosa di bawah kuasa iblis. Dan ketika kejadian ini terjadi, Yesus mati dan bangkit, itu di reverse semua. Untuk apa? Untuk diberikan kepada tubuh jemaat Kristus. Ya. Dan segala sesuatu, ayat 22, telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus
telah diberikannya ya kepada jemaat. Jadi Allah telah memberikan Kristus kepada jemaat. Ini loh, kekayaan, kuasa, hebatnya karya Kristus di atas kayu salib. Bukan hanya mati menebus, tetapi segala sesuatunya yang telah diambil balik. Ya, oleh iblis itu diambil balik kembali oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepada tubuh jemaatnya. Jemaat Kristus, siapa? Kita yang percaya. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi segala sesuatu. Menariknya ya, ayat 23 ini ada komentaris dari John Calvin. Ya, saya ambil komentarisnya dari Geneva Bible. Ya, ayat 23-nya segini, terkait tentang kepenuhan ya. Karena kasih Kristus kepada jemaatnya begitu besar, sehingga meskipun dia telah ya puas dalam segala sesuatu, ya pada dasarnya dia memang puas, karena Allah adalah self-sustain, ya dia puas terhadap segala sesuatu, dia puas terhadap dirinya, Allah Tritunggal. Tapi ya dia mengconsider, ya menganggap dirinya cacat, ya tidak sempurna sampai gereja yang adalah jemaatnya menjadi satu dengan Dia. Keren ya komentaris John Calvin ya. Sampai tubuh jemaat menjadi satu dengan kepala Tuhan Yesus Kristus. Baru dibilang sempurna. Baru Tuhan Yesus bilang satisfied. Dia consider dirinya adalah unperfect head, ya bahasa Inggrisnya ya. Kepala yang tidak sempurna, sampai tubuh jemaat itu menjadi satu. Join to him as his body. Jadi sampai kita menjadi satu dengan Kristus. Ya, satu tubuh. Kita adalah tubuh, Yesus adalah kepala. Baru Tuhan Yesus menganggap Dia ya sempurna. Ya, kepenuhan, full. Nah, kepenuhan ini bahasa Yunaninya pleora. Ya, jadi artinya adalah seperti kapal yang penuh diisi oleh para pelaut. Penuh diisi. Sama. Tubuh jemaat baru penuh setelah seluruhnya diisi oleh Kristus, Sang Kepala. Nah, ini yang kita akan bahas. Tentang kekayaan tubuh jemaat yang diisi oleh Kristus. Kalau kita mau lihat betapa kaya, betapa hebat, ya betapa mulia segala sesuatu yang dikerjakan karena Dia telah mati dan dibangkitkan. Dan diangkat, didudukan di sebelah kanannya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan kita adalah jemaatnya. Implikasi dalam kehidupannya kita apa? Kalian bisa bayangkan enggak kalau Kristus jalan di bumi, apa yang terjadi? Kemiskinan masih berkuasa atas tubuh Kristus. Penyakit berkuasa, dosa berkuasa, ketidakharmonisan berkuasa dalam keluarga-keluarga tubuh Kristus di dunia. Enggak ada lagi loh. Enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi. Nah, tapi kuncinya adalah gini, kenapa banyak orang yang punya efeknya nggak seperti yang Paulus tulis? Ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang menghalangi kita mengalami hebat kuasanya, kekayaan panggilannya, kemuliaan bagian orang-orang yang untuk orang-orang kudus. Ada di kepercayaan kita. Sejauh mana kamu percaya? Ya. Kita buka di Efesus 3.
pertama, Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman. Kita bisa datang, masuk ke dalam kekayaan, ya, di dalam semua janji-janjinya dengan iman. Saya bacain FAYT-nya ya, versi FAYT-nya. Sekarang kita dapat langsung menghadap ke hadirat Allah tanpa merasa takut, karena yakin dengan iman bahwa Ia akan menyambut kita dengan sukacita bila mana kita datang bersama dengan Kristus dan beriman kepadanya. Tahu gak sih bagaimana kita bisa menerima kekayaan, kehebatan Tuhan? Kita menerimanya dengan iman. Memang agak abstrak, tapi ini yang saya coba mau menjelaskan. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang di langit, pasir di pantai. Ini kan pemberian kan? Kalau janji itu pemberian kan? Nih ya, mau kasih hadiah nih ke Abraham, nih ya, terima. Abraham terimanya dengan gimana? Lalu percayalah Abraham. Itu cara Abraham menerima pemberian dari Allah. Saya percaya, karena yang ngomong Allah sendiri. Seringkali kemuliaan, kehebatan, ya, bagian kekayaan yang ditentukan untuk orang-orang kudus tidak dapat diterima oleh orang-orang kudus karena mereka tidak percaya. Loh, katanya saya diberkati. Kok kehidupan saya seperti ini? Itu pikiran kita atau pikiran dari musuh? Hah? Pikiran kita apa pikiran dari musuh? Sama dong. Hawa lagi adem-adem di Taman Eden, ya, tahu-tahu datang. Kayaknya kamu nggak boleh makan deh semua yang di sini. Ya kan? Mulai conversation. Oh boleh, semua boleh dimakan kecuali satu. Kalau satu ini dimakan nanti saya mati. Oh enggak, kamu nggak mati. Nangkap something? Setiap firman yang diterima, ya, yang dibacakan, kita baca firman kan, ya kan? Ada janji, ada berkat, ada apa? Penyertaan Kristus, dan kita ketika firman itu dibacakan ke kita, muncul suara lain. Katanya begini, katanya kaya, kok kamu begitu? Yang terjadi apa? Roh penuduh datang. Kenapa? Dia memang bertugas membuat kita tidak percaya. Karena kalau kita percaya, kita dapat apa yang Tuhan berikan. Sama seperti Abraham. Kita hanya menerima berkat Tuhan dengan iman. Ketika Abraham diberikan janji, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Lalu percayalah Abraham. Dan Allah memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Allah ngomong, Allah janji, Allah kasih pemberiannya kan, Abraham terima dengan iman. Nah, jadi kuncinya adalah tadi, bagi kamu yang percaya. 1 Efesus tadi, ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita suka mengecilkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Kalau dia Allah, kalau dia pencipta universe ini, betapa kuasanya, betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Berapa hebat? Cukup hebat menyelesaikan masalah kita, cukup hebat merubah hati kita, cukup hebat untuk merubah hidup kita. Ya, dia bisa membuat batu bernyanyi, dia bisa membuat batu jadi anak-anak Abraham. Tapi biasanya ya,
pengertian kita terhadap Allah itu terbatas oleh teologi kita. Kita terlalu picik, ya, terlalu seperti katak dalam tempurung. Kita hanya melihat masalahnya sebatas dunia kita aja. Masalah kita terlalu besar buat Allah, sehingga Allah nggak bisa apa-apa dalam hidup kita. Itu yang sedang terjadi. Kalau kamu nggak percaya, janji-janji ini nggak akan terjadi buat kamu. Kita baca lagi di Efesus 3 ayat 14 dan 18. Ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini lanjutan ya. Dia doa lagi. Daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kuncinya di sini ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan oleh imanmu kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Oleh imanmu, Kristus diam. Ingat tadi yang Efesus 1 ayat 23. Kristus menganggap dirinya tidak sempurna sampai jemaat yang adalah tubuhnya menjadi satu dengan Dia. Diam di dalam Dia. Menjadi satu dengan Dia itu adalah seperti yang Yesus katakan. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Dan kita bisa tinggal di dalam Kristus oleh karena iman. Jadi bayangin ya, Abraham dikasih pemberian dari Allah, dan Abraham terimanya dengan iman. Saya percaya. Nah sekarang sama ya, kalian diberikan janji, kita semua diberikan janji, kita semua diberikan kuasa, kita semua diberikan kemuliaan, kita semua diberikan kekayaan di dalam Kristus. Pemberian. Kita terimanya dengan saya terima. Sama seperti kamu tahu dari mana dosa kamu diampuni di atas kayu salib Kristus. Saya percaya, saya sudah diampuni. Saya percaya Dia sudah mati buat saya. Kita terimanya dengan iman. Just it. Nah, kuasa itu yang membuat kita bertahta ya, bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa. Bayangin ya, Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Dan kesatuan ini diangkat oleh Bapa dan didudukan di sebelah kanannya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kaki Kristus adalah tubuh Kristus. Nangkap something enggak? Bukan di segala sesuatu diletakkan di bawah kepala Kristus. Enggak. Di bawah kaki Kristus yang adalah jemaat. Itu janji yang kita pegang. Nah, karena itu kita bisa berkata terhadap masalah kita. Masalahnya apa? Hari ini saya nggak mood memuji Tuhan. Ya dong? Saya perintahkan tubuh saya di dalam nama Tuhan Yesus. Timbul keinginan untuk memuji nama Tuhan. Seperti batu ya, diperintahkan untuk mengeluarkan air, airnya keluar gak? Keluar. Seperti itu loh kuasanya loh. Seringkali kita menyerah kepada situasi kita. Ya kan? Ketika saya melihat bisnis saya nggak baik, saya nggak percaya.
Ya, timbul pemikiran Allah begini, Allah begini, Allah begini yang nggak sesuai dengan firman. Yang kita lakukan adalah kita lawan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya tetap percaya. Masalah keluar dalam kehidupan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Kebanyakan masalah bukan masalah kalau keadaan hati kita sudah beres, itu juga. Ya, bukan berarti masalahnya itu tetap ada dan hanya Tuhan merubah hati kita. Enggak. Kalau kita hanya memikirkan seperti itu aja, bahwa Tuhan hanya merubah hati kita dan gak merubah masalah kita, berarti kita gak percaya betapa hebat kuasanya. Di depan mata kalian sendiri orang-orang sakit disembuhkan. Hal-hal yang gak mungkin kita pikirkan tahun lalu, bener gak? Kita bahkan gak kepikiran loh, bahwa nama Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang sakit. Nggak kepikiran. Sebagai orang yang lahir dari pemikiran ortodok ya kita doalah ya. Nah nanti kan Tuhan bisa pakai obat, bisa pakai dokter, bisa pakai waktu untuk menyembuhkan ya. Itu. Tapi sekarang kita telah dipertontonkan kuasa nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit disembuhkan dalam sekejap. Dan itu sama sekali merubah akal kita loh. Kok bisa ya? Tapi kepercayaan kita hanya dibatasi sebatas penyakit. Oke, kalau penyakit nih bisa. Ada yang bisa langsung sembuh. Ya. Tapi kalau masalah keuangan saya belum tentu. Tapi kalau masalah dosa saya butuh waktu. Kalau masalah-masalah saya yang lain, ada masalah, ada masanya lah. Kita jangan memaksa Tuhan. No. Bukan. Kita enggak memaksa Tuhan. Kita bisa menerimanya dengan iman. Seringkali kita berada dalam dilema, ketika kita bilang kita percaya, tapi perbuatan kita menunjukkan kita enggak percaya. Tiga elemen iman ya. Kita percaya dalam hati, lalu mengaku dengan mulut. Dan yang ketiga adalah tanpa perbuatan iman kita mati. Jadi untuk percaya itu harus komplit. Abraham bukan hanya percaya dalam mulut aja loh, dalam hati aja, dia juga melakukan komplit. Makanya kita adalah orang-orang, anak-anak Abraham adalah orang-orang yang mewarisi iman Abraham. Komplit imannya. Nah seringkali ketika kita terima firman, kita hanya berhenti di elemen mengaku dan percaya dalam hati, perbuatannya enggak. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan iman terhadap masalah keuangan kita? Kalau kamu khawatir, perbuatan imannya apa terhadap tindakan khawatir itu? Saya perintahkan diri saya untuk tidak khawatir lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pikiran masuk di dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Ada kekhawatiran besok saya nggak bisa bayar ini, di dalam nama Tuhan Yesus pergi, saya percaya. Lalu kerjakan yang menjadi bagian kita. Seringkali kita percaya dalam hati, ngomong di mulut, tapi tindakannya kita negosiasi. Nanti kalau Tuhan gak kasih gimana ya? Nanti kalau Tuhan telat bayarnya gimana ya? Nanti kalau Tuhan begini gimana ya? Nanti kalau Tuhan ini gimana ya? Nanti anak saya kalau gede tetap begini gimana ya? Dalam tindakannya kita gak mencerminkan tindakan iman. Jadi balik lagi. Betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya, harus komplit. Apa masalah dalam kehidupan kamu? Tuhan, saya ada masalah dengan dosa saya. Tuhan, saya ada masalah dengan hubungan dengan keluarga. Tuhan, saya ada masalah dengan keuangan saya. Tuhan, saya ada masalah dengan penyakit saya. Kayak 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu ya. Setelah saya layanin satu orang sama Robert dan Jane ya,
hampir terjadi kebakaran ya. Kita bakar jimat ya. Itu pertama kalinya bakar jimat gitu ya. Ya, setelah konsultasi dengan Pak Yo kita bakar ya. Oh, beli bensin. Wah, beli bensin ya. Habis itu rendem. Bayangin ya. Itu jimat kita rendam di bensin segini ya. Ini bensinnya segini, jimatnya paling ya udah kerendam lah ya. Kita bakar dong. Buf, dibakar. Nyala kan? Dalam hitungan detik ada angin kenceng. Buf, padem. Gile, ya kan? Pikiran ini apa? Wah, ini mah kebetulan. Belum pernah bakar jimat kan? Padam, apinya langsung padam. Padahal itu kita taruh di kaleng cat. Kaleng catnya kecil loh. Terus kaleng catnya hampir kerendam bensin segitu. Kesamber angin, padem. Wah, jadi pikirannya ini antara kebetulan atau jimatnya melawan ya. Setelah itu, ya bakar lagi, ya udah bakar lagi ternyata nggak ada apa-apanya, ya maksudnya masih utuh ya. Oh, habis itu kita konsultasi lagi gimana nih? Oh, harus bungkus pakai kertas segala macam. Oh, kita bungkus pakai kertas, terus kita masukin ke dalam bensin lagi, kita bakar lagi hampir 2 jam lebih, ya hampir kebakaran rumah Robert gitu ya. Ya karena abu bekas bakaran jimat itu ternyata masih menyimpan bara api gitu ya. Jadi tong sampahnya semuanya hampir habis kebakar. Dan gak lama setelah itu tangan saya gak bisa gerak. Ya, bahasa kedokterannya adalah karpal apa gitu ya. Pokoknya tangan gak bisa gerak. Tiba-tiba gak bisa gerak. Saya udah bete aja tuh, disuruh Robert pegang jimat di awal ya. Aduh, saya disuruh pegang lagi jimatnya ya. Maunya saya suruh dia aja yang pegang, tapi saya yang disuruh pegang. Ya udahlah, pegang aja jimatnya. Saya olesi minyak urapan gitu ya. Setelah minyaknya kebakar, tangan saya seharinya lah nggak bisa gerak. Bayangin nggak bisa gerak. Research, wah kapar ini apa segala macam gitu ya. Minimum 6 bulan baru sembuh. Mati lu, ya. 6 bulan sembuh gimana ya, ini nggak bisa gerak, begini nggak bisa, begini nggak bisa, begini nggak bisa, pokoknya nggak bisa gerak cuman begini doang, ya mau begini sakit, ya terus kita doain, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh gak? Hah? Sembuh gak? Cuma bisa gerak-gerak gini doang, setelah didoain cuma bisa gerak-gerak begini doang, ya terus ada hati yang ini mah gak sembuh. Nah, ketika ada suara seperti itu ya, respon kita bisa percaya gak sembuh atau bilang, saya percaya sudah sembuh. Saya percaya sudah sembuh. Saya percaya sudah sembuh. Tapi tangan saya masih sakit. Ini apa? Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Hah? Sedang menghibur. Oh, Tuhan sembuhkan nanti, satu saat nanti. Tuhan bilang sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Ya, Sabtunya saya ikut pelayanan Pak Yo. Pembersihan satu rumah ya, penuh dengan roh-roh jahat di rumah itu. Paginya dapat pesan. Setelah pelayanan hari ini sembuh total tangannya. Dokter bilang 6 bulan. Itu kacak 4 hari. Setelah selesai, saya pulang malam itu, jam 7, jam 8. Tangan saya sudah bisa bergerak lagi. Puji Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Seringkali ketika Tuhan memberikan janji tentang kesembuhan, tentang pemulihan, tentang kuasa, tentang janji, tentang berkat-berkat yang lain, kita nggak terima karena kita nggak terimanya dengan iman. Ya, iman kita harus dibangun. Ya, dengan apa? Dengan proklamasi. Kita ngomong terus, kita meneguhkan lagi. Ya, saya ingat kisah Daud. Ya, ketika dia dikejar ketika dia pergi perang, ya, tapi akhirnya disuruh balik, ya karena orang Filistin. Waktu itu dia berkemah di tempat Filistin, ya. Raja Filistinnya nggak mau
Daud berperang buat mereka, jadi Daud disuruh balik lagi. Ketika Daud dan orang-orangnya balik ke kotanya, seluruh keluarga mereka, harta mereka dijarah. Tuhan bilang dia akan sertain Daud. Tuhan bilang Daud diurapi menjadi raja. Tapi yang terjadi apa? Dia dikejar-kejar. Dia mau dibunuh. Dia harus lari ke tanah musuh. Dan sekarang keluarganya dan seluruh harta benda pasukannya dijarah. Dan Daud mau dilemparin mati. Dan apa yang Daud lakukan? Di tengah situasi yang begitu menekan dia, apa yang Daud lakukan? Nah, kita baca ya. Nih, 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini orang yang percaya yang dalam keadaan yang terjepit ya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kenapa? Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang diambil, yang dijarah tadi ya. Ini yang Daud lakukan di dalam kesedihan dia. Tetapi Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana sih Daud menguatkan imannya kepada Tuhan? Coba bayangin bagaimana Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia baca Alkitab. Dia baca Alkitab. Enggak loh. Dia proklaim kembali, Tuhan, Engkau yang berjanji. Tuhan, Engkau adalah kekuatan saya. Tuhan, Engkau adalah gunung batu saya. Tuhan, Engkau adalah gembala saya. Tuhan, Engkau adalah perisai saya. Dia memproklaim. Kita bisa lihat banyak sekali mazmur yang Daud tulis. Ketika kita berada di bawah keadaan yang begitu terjepit, kita bisa menguatkan iman kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan memproklaim kembali janji-janji yang telah diberikan kepada kita. Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman, betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Menguatkan iman kita kepada Tuhan ketika kita dalam masalah kejepit. Masalah kita masih ada masalahnya? Masih ada, orang istrinya, anak-anaknya semua diambil kok. Hartanya semua diambil, rakyat mau lemparin dia. Terus setelah Daud menguatkan hatinya, menguatkan imannya kepada Tuhan, tiba-tiba turun malaikat Tuhan begitu? Enggak. Tapi dia tetap memproklaim, saya tetap percaya bahwa Tuhan memelihara saya. Lalu Tuhan bilang apa? Kejar. Wah, mereka kejar. Dirampas balik semuanya. Bahkan jarahan-jarahan. Yang itu kan kelompoknya, perampoknya kan ngejarah banyak tempat kan. Ya kan? Selain tempat Daud dijarah, masih banyak tempat-tempat lain dijarah. Dan itu semua jarahannya diambil semua sama Daud. Kalian dapat kan? Ketika kita dalam suatu masalah yang berbeda sekali dengan janji Tuhan. Kita menghadapi masalah keuangan kita yang berbeda dengan dengan janji Tuhan. Saya nggak ngomong soal tentang kaya raya segala macam ya. Tuhan, Engkau bilang, Engkau akan memelihara keluarga saya. Tuhan, janjimu bilang ya bahwa anak-anak saya akan dipelihara, anak-anak perjanjian yang mengenal Engkau. Ya Tuhan, Engkau bilang Engkau akan memulihkan keluarga saya. Tapi kenyataannya berbeda.
Mau gak kita sekali lagi seperti Daud, menguatkan iman kita terhadap semua janji-janji Tuhan? Firman Tuhan berkata, segala pemerintah, segala kuasa, segala otoritas, segala kerajaan, segala nama yang dapat disebut telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan saya adalah tubuh Kristus. Di mana Kristus telah dibangkitkan, diangkat, didudukan di sebelah kanan Bapa, dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana. Ketika kita mengenal posisi kita, ya, menerima posisi, nangkep ya? Kalian bisa duduk di sebelah kanan Bapa dengan apa? Dengan iman. Imannya apa? Bahwa saya adalah tubuh Kristus. Dan Kristus, komentaris John Calvin, hanya merasa satisfied, perfect, sempurna ketika dia bergabung menjadi satu tubuh dengan jemaatnya. Itu yang dia mau. Itu yang dia maksud dengan mengikut Kristus. Menjadi satu dengan dia. Mentaati perintahnya. Menjadi satu. Kalau dia kepala, kita adalah tubuh, bukankah kita mentaati perintahnya? Tapi ada keinginan yang gak mau, lawan keinginannya. Terima keinginan bahwa saya telah dilahir barukan. Banyak orang bilang begini ya, saya curiga loh, saya sudah lahir baru apa belum? Dan gak ada yang bisa memberi kamu kesaksian selain dari Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus memberikan kesaksian kita bahwa kita sudah lahir baru? Dengan memberikan kita iman. Tadi kita sudah baca di Efesus 2 ya, di bacaan bertanggapan. Bahwa kamu diselamatkan oleh karena iman. Dan tanpa lahir baru nggak ada orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Dan kita bisa terima pemberian itu dengan iman. Saya terima pemberian. Saya telah dilahir barukan oleh Allah. Hidup saya telah tersembunyi di dalam Kristus. Saya adalah tubuh Kristus. Dan saya berkuasa terhadap semua masalah kehidupan saya. Tergantung Tuhan mau menyelesaikannya. Dalam kasus Daud, ya, nggak lama setelah Daud menguatkan imannya, dia pergi perang. Dia tetap lakukan apa yang dia harus lakukan. Dan Tuhan menjaga semuanya. Semua dikembalikan ke Daud dan bahkan jaran-jaran yang lain diberikan. Nah sama dengan kita. Mau gak kita berangkat dengan iman? Apakah Daud ketika dia pergi berperang, dia bilang, ini gara-gara Tuhan nih gak jagain saya harus pergi perang. Enggak loh. Dia bilang apa? Tuhan yang menjaga keluarga saya ambil kembali. Dia pergi perang dengan kepercayaan bahwa Tuhanlah perisai buat keluarganya. Sama dengan penyakit. Kita ada yang punya penyakit, keluarga kita segala macam, ya, kelemahan tubuh segala macam. Kita proklaim di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima. Meskipun belum sembuh, tetapi dengan iman kita sudah terima. Anak Abraham kapan keluarnya? Ishak. Puluhan tahun yang kemudian setelah janji Tuhan. Tapi Tuhan sudah memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi beda sekali dengan pemikiran orang-orang dunia ya, yang mengatakan saya harus lihat dulu, baru saya terima. No, kita terima dulu dengan iman, baru hal itu terjadi. Abraham terima dulu dengan iman, baru anaknya keluar. Bahkan bangsa yang besarnya pun dia nggak lihat, benar? Kapan Abraham lihat bangsanya yang besar? Keturunan yang besar. Kapan? Saat itu. Kok bisa? Iya, karena Abraham melihatnya dengan iman. Ketika Abraham diajak keluar kan, Allah menunjukkan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kalau kamu bisa hitung, seperti itu keturunan kamu. Abraham lihat dengan iman. Sama Ibrani 11 mengatakan apa? Dengan iman kita mengerti Allah menjadikan alam semesta. Memang kalian lihat
kejadian alam menciptakan alam semesta? Lihat gak? Tiba-tiba bintang bertaburan, gitu. Lihat? Enggak, tapi kita percaya dan kita melihat dengan iman bahwa Allah menjadikan itu dengan kekuatan firman-Nya. Sama, banyak hal yang kita nggak bisa lihat dengan mata natural kita, tapi kita bisa lihat dengan mata iman. Kita bisa terima janji Tuhan dengan iman. Nah hari ini, ya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, mau nggak dengan iman kita menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya keselamatan, bukan hanya berhenti di pengampunan dosa saja. Tetapi semua kemuliaan, semua janji, semua kekayaan, semua berkat-berkat yang telah Dia berikan, kuasa yang Dia berikan kepada tubuh Kristus, itu kita terima. Bagi kita yang percaya, betapa hebat kuasanya. Kita bisa menerima kuasa itu dengan iman. Sama seperti Abraham menerima janji Allah dengan iman. Saya terima kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa hidup saya berkemenangan. Seringkali kita diganggu dengan roh intimidasi. Ngomong doang, besok juga begini lagi. Nah, jangan lupa. Suara itu yang memang akan terus mengganggu kita supaya kita nggak terima janji kita dengan iman. Karena lawan dari iman adalah nggak percaya. Dan fungsi suara itu, tujuannya adalah untuk menimbulkan ketidakpercayaan. Supaya kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa terima janji Allah. Nah itu yang kita harus lawan. I'm not in the mood. Baca firman. Oh, siapa bilang? Saya perintahkan mood saya di dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Saya punya mood untuk baca firman Tuhan. Itu perbuatan iman. Bukan hanya memproklaim, bukan hanya mengaku percaya dalam hati, tetapi ada tindakan iman yang keluar. Nah, tindakan iman dalam Daud adalah dia kejar. Dia kejar. Masih sedih? Oh pasti masih ada. Tapi kesedihan itu sudah hancur. Karena dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia janji-janjinya diingat-ingat kembali. Nah ingat janji-janji Tuhan terhadap kita semua. Proklaim, ambil. Nah hari ini kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukan hanya mengingat kematian Kristus Yesus saja. Tapi kita juga mengingat kebangkitan Dia. Karena kebangkitan Dialah yang memberikan kita kuasa. Karena Yesus bangkit, kita baru bisa menjadi tubuhnya. Kematian Kristus tidak punya arti apa-apa tanpa kebangkitan Dia. Kalau Yesus enggak bangkit, sia-sialah Paulus mengabarkan Injil. Justru karena kebangkitan Kristus itulah Injil diberitakan. Karena kita sebagai tubuh Kristus hidup di dalam kemenangan terhadap dosa, terhadap penyakit, terhadap segala sesuatu yang membelenggu masalah kita. Nah, kita bisa terima posisi itu dengan iman. Tuhan bilang, kamu sudah diangkat. Didudukan di sebelah kanan Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita terimanya dengan, ayo ngomong, saya terima dengan iman. Posisi saya sebagai tubuh Kristus. Saya sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Kristus Yesus kepala saya. Saya tubuhnya. Segala otoritas, segala penguasa, segala pemerintah, segala kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut telah diletakkan di bawah kaki saya. Saya terima posisi itu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, perasaannya gimana? Berasa naik kan? Ketika kita menerima posisi rohani kita dengan iman, roh kita berbeda. Otoritas kita berbeda.
kuasa kita berbeda. Jadi kita sebagai manusia rohani, berpikir dan bertindaklah sebagai manusia rohani. Jangan lagi mau dibodohi. Kita nggak hanya hidup dari daging saja, ya, tapi kita hidup oleh roh dan kebenaran. Ya, kita hidup oleh firman Tuhan. Kita adalah manusia rohani. Ya, sekarang kita terima posisi kita dengan iman. Seperti Abraham menerima janji Allah dengan iman. Ya. Apa masalah saudara? Ya. Hari ini kita proklaim. Di dalam nama Tuhan Yesus hancur. Ketika kita terjepit sama seperti Daud, ya, bahkan seperti mau mati, rakyat mau melemparin dia dengan batu, dia memproklaim, dia menguatkan imannya, dia menguatkan dirinya akan janji-janji Tuhan. Hei Daud, ingat janji Tuhan. Kalian bisa berkata kepada diri kalian sendiri, ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Kita bisa terima itu dengan iman. Ya. Tanpa iman, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa berbagian, kita nggak bisa melihat betapa hebat kuasa, betapa kaya kemuliaannya. Dan iman itu pemberian. Kalian bisa terima iman itu pun anugerah. Ada orang yang nggak bisa percaya, tinggal minta Tuhan buat saya percaya. Dan buat mereka yang percaya, bersyukurlah Tuhan, terima kasih karena saya telah diberikan iman untuk percaya bahwa saya sudah menang terhadap dosa-dosa saya. Ya, di kemarin ada komsel kita ada bahas sedikit ya terkait ada ketika kita ada timbul marah, sedih, nggak mood, kita bisa lawan, kita bisa proklaim. Ya, sama seperti penyakit, dari sakit kita bisa perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Perasaan kita pun kita bisa perintahkan. Saya sedih, saya galau, saya khawatir, saya bisa perintahkan. Hai rasa khawatir, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita datang di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa terhadap segala sesuatu. Amin. Segala otoritas, termasuk otoritas terhadap perasaan kita. Otoritas terhadap masalah kita. Otoritas terhadap roh-roh jahat di udara. Ya, segala sesuatu yang tadinya telah diberikan kepada Adam dan dirampok oleh iblis, telah diambil kembali oleh Kristus untuk tubuh jemaatnya. Makanya di dalam dia, ya Paulus bilang, segala hal dapat kutanggung.